Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana hudan linnas hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu biha su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma ja'alil qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bifadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah kajian subuh keliling di Kecamatan Setu yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, yang pertama tentu saja Bapak Camat Kecamatan Setu, Bapak Erwin Gemala Putra ya. Pak Camat sehat selalu ya, mudah-mudahan beliau amanah dan dijadikan pemimpin itu camat menjadi ladang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Camat dan seluruh jajarannya ya. Ada Pak Sekcam barangkali dan seluruh aparatur yang mungkin pada hari ini hadir ya. Kemudian saja yang saya hormati Pak Lurah Bakti Jaya ya, Pak Fikri Yanwari Putra ya. Kemudian para guru tentu saja yang sama-sama kita muliakan ya, karena mereka ini para ulama merupakan salah satu tiangnya negara ya. Kuatnya suatu bangsa salah satunya adalah ilmunya para ulama ya. Tentu saja yang lain tidak dinafikan. Kemudian juga dermawannya para agnia, kemudian doanya para fuqara masakin ya. Para ustadz guru kita yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Hadi, kita doakan beliau sehat selalu, amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Di usianya sudah yang ke-76 kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan bertahan sampai 90 tahun, 100 tahun Pak Kiai ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Jangan terlalu tua juga nanti. Orang-orang udah pada mati masih hidup aja ya. Dengan siapa kita hidupnya. Kemudian para guru, ketua suling nih ya, masya Allah, kita sudah mulai mengepakkan sayap ini ya. Ternyata memang sesuai dengan namanya keliling ya. Dan sepertinya kita mau terbang ke langit ya Pak Lurah, Pak Haji Ali Warta ya. Dan kita selain memang mengkaji, mengaji dan ini silaturahmi ya. Siapa tahu ada di antara kita orang warga Kecamatan Setu tapi belum pernah datang ke kantor Kecamatan Setu. Nah pada hari ini dengan sababiah, dengan wasilah, dengan kausalitasnya kita ikut pengajian suling, kita hadir. Ini adalah aula atau katakanlah ruang serbagunanya di Kecamatan Setu, bisa dipakai apa saja dan pada hari ini bisa kita pakai menjadi masjid ya. Sulap menjadi masjid, mudah-mudahan ruangan ini kantor kecamatan ini menjadi penuh dengan keberkahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian Pak Ustadz Arif, kemudian Pak Haji Damam, kemudian seperti ada Pak Haji Rohadi ya, lalu ada Ketua DMI juga sepertinya ya dari Kecamatan Setu, dan para jamaah semua mohon maaf tak dapat saya sapa, saya panggil satu persatu. Insya Allah tidak secuil pun, tidak sedikit pun mengurangi rasa mahabbah saya, rasa cinta saya kepada para jamaah sekalian. Alhamdulillah pada pagi yang tenang dan damai ini, pada pagi yang sejuk ini, Allah pertemukan kita di tempat ini. Mudah-mudahan menjadi
sababiah juga pertemuan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian selawat ma'assalam, salam sejahtera semoga senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang tentu saja kita teladani akhlaknya dalam seluruh aspek kehidupan kita, dan harapan kita tentu saja kelak di yaumil qiyamah nanti kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, yaitu kelak akan mendapatkan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf ya, saya juga tidak ada Pak yang saya hormati Pak Lurah Setun ya, hadir pada hari ini alhamdulillah. Bapak Adi ya, Bapak Adi Mustafa ya. Ya. Kemudian Pak Andri ini Sekjen DMI tadi ya. Dan seluruh jamaah mohon maaf tak ada yang tak dapat saya sapa, tapi tentu saja hati kita hari ini tetap on connect ya. Kita dihubungkan oleh Allah di perasaan kita sama pada hari ini ya. Saudara hadirin kaum muslimin jamaah Suling rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini para RT, para RW yang merupakan penggawa-penggawanya Suling ya. Para hadirin sekalian, sekelumit pada hari ini mungkin karena acara begitu padat ya, saya akan melanjutkan salah satu kajian kita ya tentang Al-Qur'an ya, yaitu tentang surat As-Saff ya. Surat As-Saff, surat yang ke-61 ya. Kalau dengar-dengar sop kayaknya kita bayangan kita enak banget ya, karena sopnya itu sop makanan ya, sop iga ya. Saya pesan sop iga tapi ternyata dikasih satu ya. Padahal saya pesan 3 ternyata satu ya. Sop iga itu kemudian, tapi sof ya, sofan dari sod fa ya, yang artinya barisan. Tapi bukan sop juga artinya SOP, standar operasional prosedur, bukan. Tapi ini sof, as-sof adalah Al-Quran surat yang ke-61 ya. Para hadirin sekalian, terus kita kembali ke Al-Quran, back to Al-Quran, karena Al-Quran itu seperti lautan dalam ya. Saya selalu mengatakan ini karena ada pengalaman spiritual saya, pengalaman ruhania ketika mungkin tahun 2015, sebenarnya hanya sebagai bentuk studi pribadi saya terhadap Al-Quran, tapi kemudian akhirnya membuahkan sebuah karya fenomenal ya. Saya membuat sebuah buku tentang puisi samudra Al-Quran yang luar biasa ya. Saya merasa ketika itu setiap ayat yang dibaca, setiap huruf seolah-olah berpendar-pendar cahaya ya. Luar biasa, Al-Quran seperti sebuah mutiara yang setiap sudut-sudutnya memancarkan cahaya. Semakin kita mendalami Al-Quran, semakin kita takjub dibuatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi malam juga saya sampaikan bahwasanya Al-Quran itu seperti sebuah perjamuan Allah. Sangatlah rugi apabila kita tidak hadir di dalam perjamuan Allah, dan lebih rugi lagi kita hadir dalam perjamuan Allah tetapi kita tidak menyantapnya. Mudah-mudahan pagi ini kita termasuk orang-orang yang bagian menyantap dari hidangan-hidangan Allah, yaitu dari Al-Quran. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, surat As-Saff surat yang ke-61 ini juz yang ke-28 ya, tinggal 3 juz lagi nih. Ini saya melanjutkan dari kajian-kajian Al-Quran sebelumnya, jauh sebelum ada Suling juga sudah kajian Al-Quran ya. Kemudian jumlah ayatnya sedikit, itu ada 24 ayat, ada 226 kata ya. Nanti silakan sambil ditelah, dikaji apa benar 226 kata. Lalu ada 966 huruf, yaitu surat As-Saff ya. Dan ini termasuk kelompok surat Madaniyah. Berkali-kali saya menyampaikan setiap kajian Al-Quran, Al-Quran itu diturunkan 2 babak, 2 periode, 2 tempat, yaitu Al-Quran diturunkan di Mekah dan Al-Quran diturunkan di Madinah. Kalau yang di Mekah namanya disebut surat Makkiyah, yang di Madinah itu disebut surat Madaniyah ya. Ini menyesuaikan dengan keberadaan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun, lalu selama 23 tahun kurang lebih karena wafat pada usia 63 tahun.
23 tahun itu ada 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, kira-kira demikian. Al-Quran di Mekah 13 tahun, lalu di Madinah 10 tahun. Nah, para hadirin sekalian, surat As-Saff ya, mungkin saya beberapa hal saja yang mungkin kita kaji ya. Surat As-Saff ini dimulai dari A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sabbaha lillahi ma fis samawati. Allah membuka surat ini dengan kata-kata sabbaha. Sabbaha telah bertasbih, karena ini kalimat fi'il madhi ya, telah bertasbih lillahi kepada Allah, ma fis samawati wal ardi, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Kalau kita bicara tentang semua yang ada di langit, seluruh makhluk langit, burung-burung bertasbih, berzikir, kemudian juga benda-benda langit yang lainnya di ruang angkasa, bintang-bintang, planet-planet, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ada di bumi, kita termasuk juga makhluk yang ada di bumi. Kemudian juga di lautan, ikan-ikan berzikir, bertasbih. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, di semua makhluk itu bertasbih sesuai dengan caranya masing-masing. Mereka berzikir, bertasbih sesuai dengan caranya masing-masing. Burung bertasbih, berzikir, termasuk ketika hujan, setiap tetes air yang turun itu juga bagian dari tasbih dan zikirnya mereka. Makanya ada salah satu hadis menyebutkan ketika kita punya hajat tertentu, kita bisa dianjurkan untuk berdoa ketika saat hujan turun ya. Tentu saja turunnya bersama rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Kullu qad alima sholatuhu wa tasbihuhu. Ini di surat Bani Israil ayat yang ke-44 ya. Artinya masing-masing mereka telah paham, telah mengerti ya, sesuai dengan kebiasaannya bagaimana cara mereka sholat dan bertasbih ya. Seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Lalu tentang pemberian nama, barangkali ada di antara kita mungkin bertanya-tanya dalam hatinya tentang ini, bagian dari kajian kita ya, karena kita selain mengaji, kita juga mengkaji ya. Kalau mengaji hanya sebatas membaca saja, baca Al-Quran, tetapi kalau mengkaji kita mutolaah atau mentelaah ya, mentelaah mungkin huruf demi huruf, kata demi kata, sampai pada akhirnya mungkin kita bisa setidak-tidaknya tafsiran diri bukan tafsiran yang semau kita ya, tafsiran kita sandarkan kepada apa yang kita pahami dari ilmu kita ya. Itu ada Al-Quran, nama surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-An'am ya, ada 114 surat termasuk As-Saff ya. Ini pemberian nama-nama surat itu para hadirin sekalian, ini secara umum menurut yang pendapat yang masyhur ini adalah namanya tauqifi. Tauqif itu artinya semuanya dari Nabi, dari Rasulullah. Tentu saja Rasulullah atas perintah Allah untuk memberikan nama. Ini surat Al-Fatihah. Tetapi nanti ada nama-nama surat yang hasil ijtihad para ulama ya. Jadi termasuk surat As-Saff. Ini As-Saffnya adalah tauqifi dari Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ada yang menyebutnya, ulama menyebutnya selain surat As-Saff, ini disebut juga surat Al-Hawariyin. Kita tahu Al-Hawariyin, Hawariyin itu adalah muridnya Nabi Isa alaihi salam. Ini karena ini berdasarkan, ini ada ayat 14.
Ayat 14, qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Sehingga para ulama atau sebagian ulama tafsir menyebutnya ini adalah dinamakan pula surat Al-Hawariyun. Kemudian surat As-Saff ini juga diambil karena pembagian nama surat itu ada yang diambil dari kata pokok, kemudian ada yang diambil dari nama-nama tokohnya, seperti ada surat Ibrahim, surat Nuh, ya. Kemudian ada nama-nama makhluk, ada An-Nahl, ada An-Naml, ya. Kemudian Al-Ankabut, laba-laba, ya, sangat indah sekali, ya. Nah, itu adalah penamaan-penamaan Al-Qur'an. Termasuk surat As-Saff ini diambil dari di innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna wasabilihi saffan ka'annahum bunyana marsus, ya. Jadi saffan ini artinya sebuah barisan, ya. Sebuah barisan, nanti ada kajian berikutnya. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, surat As-Saff surat yang ke-61 juz yang ke-28 ini sebenarnya ada, setiap surat ada beberapa ayat yang memiliki asbabun nuzul. Kalau Al-Quran itu adalah ada sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, sedangkan hadis itu namanya asbabul wurud, ya. Ya, memang sebaiknya ketika kita mengartikan sebuah hadis, apabila hadis-hadis itu yang katakan dirasakan merasa maknanya multi interpretasi lah, mungkin mana-mana bersayap, mana-mana konotatif, ya. Ini sebaiknya kita memang harus bertabayun, ya, kepada guru, ya. Seperti ada hadis misalkan niatnya saja sudah melebihi perbuatannya sudah melebihi niatnya. Sebenarnya itu ada asbabun nuzul, nyahnya domirnya kemana, ya, seperti itu misalkan. Termasuk juga asbabun nuzul tentang Al-Quran, ya. Para hadirin sekalian, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran ini, suratnya di Madinah turunnya. Sebenarnya pertanyaan para sahabat terhadap Nabi, lalu dijawablah dengan Al-Quran ini, ya, karena memang Al-Quran itu kenapa turunnya step by step, ayat per ayat, ya. Ini tentunya sebagai jawaban terhadap problematika, jawaban terhadap masalah persoalan yang ada pada saat itu. Termasuk ini pertanyaan para sahabat, wahai Rasul, kira-kira apa sih ibadah yang paling dicintai oleh Allah? Tentu saja ibadah begitu banyak. Maka turunlah surat As-Saff ini, ya, bahwasanya ibadah yang dicintai oleh Allah adalah yaitu dengan berjihad, dengan beriman kepada Allah, lalu berjihad dengan harta dan jiwa. Ini ada kandungan utamanya tentang surat As-Saff itu, jawaban terhadap pertanyaan para sahabat tentang apakah ibadah yang paling dicintai, disukai oleh Allah, yaitu beriman kepada Allah, kemudian juga dengan berjihad, berjuang menegakkan agama Allah, yaitu dengan harta dan jiwanya. Kemudian diperintahkan untuk sopan, membentuk sebuah barisan, ka'annahum bunyan, jadi seperti sebuah bangunan. Makanya nanti ada kajiannya adalah kira-kira dalam konteks kekinian, ya, dalam konteks masa kini, dalam keadaan saat ini, kira-kira yang disebut dengan barisan yang bersusun-susun itu apa? Ya, saya mungkin memahami bahwa kita ini orang Islam itu harus kuat, harus teguh, harus kokoh, harus bersatu, ya, karena umat Islam itu sangat mudah juga untuk diprovokasi, mudah juga untuk diadu domba, ya. Termasuk sejarah panjang, sejarah kelam kita umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Kenapa kita sampai 350 tahun dijajah oleh oleh Belanda? Salah satunya karena kita itu sangat mudah
diadu domba ya dengan politiknya mereka itu. The fight at impera itu, the fide and impera itu politik memecah belah. Orang Setu diadu domba, dihasut. Orang Setu, kamu dijelek-jelekan oleh orang Pamulang, marah. Ya. Kemudian orang Pamulang, kamu dijelek-jelekan oleh orang Serpong. Sehingga waktu kita habis untuk bertengkar sesama bangsa kita sendiri. Nah, sehingga di sini Islam memberikan sebuah ajaran yang begitu kuat ya. Semua diantara kita dalam segala lini, segala barisan ya. Nah, ulama, lalu umaro. Ulama adalah para guru, para kiai, para habaib ya, para ustadz ya. Itu dalam satu barisan. Kemudian umaro, pemimpin penting juga ya. Makanya dikatakan kita diperintahkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan juga taat kepada pemimpin ya, tentu saja pemimpin yang amanah, yang tentu saja berada di garis-garis akidah Islamiyah ya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, seperti itu. Jadi yang disebut dengan barisan yang bersusun-susun, kita ini luar biasa, termasuk pada hari ini sebagai gambaran betapa persatuan kita ya, uhuwah kita begitu kuatnya. Kita tidak akan mudah diprovokasi kalau Islam sudah kuat ya. Apalagi dilihat dari subuhnya ya. Kalau subuh sudah seperti ini ya, barangkali ini menggambarkan kekuatan umat Islamnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Lalu pada surat As-Saff juga ada tema-tema lain. Di sini digambarkan tentang informasi Nabi Musa kepada kaumnya ya. Mereka menyebutnya waqala Musa di qaumihi, biasa berkata Musa kepada kaumnya ya. Tapi kalau seandainya yang mengucapkan itu Nabi Isa, dia berkata Isa ibnu Maryam, dia berkata kepada Bani Israel. Ini bisa dilihat nanti di wa idza qala Isa ibnu Maryam ya Bani Israel, berkata Isa, yaitu Nabi Isa bin Maryam ya. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Bani Israel ini perlu juga kita mengkaji, mentelaah. Ini adalah siapa sih Bani Israel itu? Bani Israel itu adalah anak keturunan Yakub. Anaknya ada 12 ya. Nanti masing-masing dikaji, ditelah ya. Salah satunya ada di situ, ada Yahuda yang kemudian menjadi bangsanya Yahudi ya, yang memang agak sedikit keras kepala juga ya, digambarkan seperti itu ya. Nah, itu adalah umatnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa berkata, ya wa idz qala Isa bin Maryam ya Bani Israil, inni Rasulullah, aku adalah Rasulullah, artinya aku adalah utusan Allah, ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat Taurati wa mubasyira Rasulullah. Ulangi, musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Kira-kira begini para hadirin sekalian. Ya, terima kasih Pak Camat. Nabi Isa ngomong sama kaumnya Bani Israel, wahai Bani Israel, aku ini Rasul ya. Aku telah membenarkan juga kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat ya. Kemudian juga aku memberikan kabar gembira nih, wa mubasyiran, memberikan kabar gembira bi rasulin, nanti akan datang seorang rasul yati mim ba'dihi ismuhu Ahmad. Nanti setelah aku akan ada rasul ismuhu Ahmad, yaitu Nabi Muhammad ya. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ketika datang membawa kebenaran, datang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak membangkang. Ini adalah sebuah sihir, mereka mengatakan demikian. Nah, ini digambarkan di dalam Al-Qur'an surat As-Saff, yaitu ayat yang ke-6. Para hadirin sekalian, jadi tentang kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah digambarkan di dalam
dikabarkan oleh Nabi Isa, ya. Para hadirin sekalian, inilah uniknya Al-Qur'an itu memang bukan kitab sejarah, tapi di dalam Al-Qur'an ada beberapa sejarah tentang para nabi, sejarah orang-orang soleh, hamba-hamba Allah yang bukan nabi, ya, bukan nabi, tetapi ini bisa menjadi contoh-contoh teladan buat kita, ya. Dan juga tujuannya apa? Seperti surat Yusuf, katakan surat yang ke-12 itu hampir seluruh surat Yusuf itu tentang sejarah Nabi Yusuf alaihissalam, begitu panjangnya. Sengaja Allah menurunkan tentang kisah surat Yusuf, Al-Quran tentang surat Yusuf, karena itu ada salah satu asbab nuzulnya, ya. Nabi itu memang saat itu masih dalam suasana juga gundah gulana atau duka cita juga, ya. Kira-kira dalam kondisi keluh kesahnya Nabi, gemalaunya Nabi, Al-Quran Allah menurunkan itu, wahai Muhammad, kira-kira dulu juga ada sebelum kamu itu ada Nabi yang namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia sejak kecil dia sudah diperangi, dimusuhi oleh saudara-saudaranya, bahkan oleh saudara-saudaranya dengan izin kepada ayahnya itu Nabi Yakub untuk diajak berburu, padahal sengaja dilemparkan ke dalam sumur tua. Kemudian di sejarahnya sumur tua kemudian ditemukan oleh salah seorang musafir, kemudian dibawa ke Mesir atas izin Allah, karena dia adalah orang baik. Akan orang baik itu akan selalu baik dimanapun memancarkan cahaya, ya. Bahkan saya pernah mengatakan, jika kita berbuat baik kepada orang lain bukan karena orang lain itu terhormat di mata kita. Kalau kita berbuat baik dengan ayah kita, memang sudah seharusnya kita berbuat baik. Kalau kita berbuat baik terhadap seorang guru, sudah seharusnya. Tapi alasan lain adalah kalau kita berbuat baik kepada orang lain karena kita orang baik. Orang baik akan selalu berbuat baik dengan siapapun, bahkan dengan binatang sekalipun. Irhaman bil ardi yarhamka man fis sama. Pesonanya Nabi Yusuf begitu luar biasa, diaji, kemudian jadi bendahara, lalu menjadikan pada akhirnya menghantarkan diri menjadi seorang orang raja. Bahkan ada kisah lain di situ bagaimana dia bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Julaiha. Wah, luar biasa ini kisah-kisah di Al-Quran, ya. Tapi Al-Quran juga bukan kitab yang bersifat tematik, ya. Artinya apa? Secara runut, secara urut tentang kajian tertentu, ya. Ini luar biasa, inilah termasuk salah satu keunikan dan keajaiban Al-Quran, ya. Dan mudah-mudahan dengan kita yang terus mencintai Al-Quran, ya Bapak-bapak sekalian, al-haya'u fi biladil Quran ni'matun. Orang-orang yang senantiasa berada dalam naungan Al-Quran, ya, ini akan merasa ada kenikmatan. Nah, oleh karena itu para hadirin sekalian, melalui kajian subuh pagi ini saya juga mengajak kepada para jamaah sekalian, yuk tidak usah gundah gulana, tidak usah rasa gelisah, tidak usah merasa malu, ya. Kita selain juga mengikut kajian subuh keliling ini, insyaallah musola-musolanya, masjid-masjidnya tetap diramaikan juga, yaitu belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling mulia adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran, sama mulianya. Dan salah satu hadis menyebutnya abdullu ibadati min ummati, yaitu tilawatil Quran. Salah satu keutamaan ibadah umatku yaitu adalah membaca Al-Quran. Bahkan di surat Fatir itu disebutkan salah satu perniagaan yang tidak pernah merugi, salah satunya adalah membaca Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, ada 3 perniagaan yang dianggap tidak pernah merugi. Salah satunya adalah yatlunal kitaba, yaitu membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran yati akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, menjadi penolong buat para orang-orang yang membacanya. Bahkan Al-Quran, kita selain ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, kita juga ingin mendapatkan syafaat dari
Al-Quran. Bahkan Al-Quran memberikan syafaat ketika kita berada di alam barzah. Ia akan menjadi tameng kita ya, ketika ada cahaya, ketika ada api yang menjulur-julur sampai ke bagian tubuh kita, maka Al-Quran sebagai tamengnya. Aku adalah Al-Quran yang dulu engkau baca, aku adalah Al-Quran yang dulu engkau puja-puja, yang engkau bawa kemanapun kau pergi ya. Man qara'a harfan min kitabillah, kata hadis begitu, siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka dia akan memperoleh satu kebajikan, bi asyri amsalihha, satu kebajikan Allah akan lipat gandakan menjadi 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun, 3 huruf 30 kebajikan, luar biasa. Nah oleh karena itu mari para hadirin sekalian, kita akan kembali back to Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran merupakan, Al-Quran itu kalamullah, ucapan Allah. Dan kalau kita ilustrasikan, kita analogikan ya, tidak semua yang ucapan itu adalah pikiran. Maksud saya adalah kita bicara sesuatu itu hanya secuil dari pikiran kita. Bagaimana Al-Quran? Al-Quran kalamullah, ucapan Allah. Itu saja luar biasa kita mengkaji, mentelaahnya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ini Al-Quran itu seperti kalau kita salah satu jemari tangan kita celupkan ke pinggir laut lah, kita katakanlah ke tepian laut, lalu ada bagian yang menetes di salah satu jemari tangan kita, itulah ilmu kita dibanding dengan kuasa Allah. Kalamullah, ucapan Allah. Kalau kita ingin berdialog mesra, berkomunikasi mesra dengan Allah, salah satunya adalah membaca Al-Quran ya. Para hadirin sekalian, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada kajian subuh pagi ini, surat Shaf ya, surat yang ke-61. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang nanti akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran ya. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar tentu saja datang dari Allah, yang salah tentunya datang dari kekurangan saya. Dan nanti apabila ada pertanyaan, tentu saja para guru yang ada di hadapan saya ini siap akan berikan jawabannya ya. Apalagi nanti biasanya paling menarik itu kajian-kajian tentang fikih ya. Apakah masih ada ruang, ada waktu? Kalau misalkan ada waktu tentu saja tetap dipersilakan. Jika tidak ya, karena banyak hari ini begitu padatnya acara kita. Sekali lagi ya, mudah-mudahan meskipun sekelumit tapi bermanfaat ya. Kita akan berjumpa lagi dalam episode atau waktu-waktu yang akan datang. Jangan katakan selamat berpisah, tapi katakan sampai berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.